maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU gitu loh. Itu yang kami tidak bisa. Ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, PDI, Gerindra dan lain-lain itu warga NU juga. PBNU menetapkan larangan kepada seluruh struktur kepengurusan NU untuk mengutip iuran dari warga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan organisasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah kami selesaikan, dimulai sejak kemarin siang dan ditutup baru saja siang ini. Dan pleno ini telah menghasilkan sejumlah keputusan yang strategis untuk pengembangan Nahdlatul Ulama ke depan. Yang pertama adalah keputusan tentang rencana strategis Nahdlatul Ulama untuk 3 tahun ke depan sampai dengan 2027 yang merupakan desain awal dan pondasi bagi pengembangan satu model strategi organisasi yang menyeluruh dan koheren secara nasional. Rencana strategis ini nanti akan dijabarkan ke dalam rencana-rencana strategis di tingkat daerah, mulai provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan dan desa, sesuai dengan struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama dan juga dengan badan-badan otonom yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Muslimat NU, GP Ansor NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, dan lain-lain. Yang kedua, telah diputuskan juga desain strategi transformasi digital NU beserta dengan model platformnya. Jadi PBNU telah berhasil membangun satu platform digital yang nantinya akan diperlakukan sebagai wahana penyelenggaraan organisasi secara digital, secara menyeluruh dan nasional yang melibatkan bukan hanya struktur Nahdlatul Ulama, struktur organisasi NU dari pusat sampai ke desa, tapi juga struktur badan-badan otonom NU semuanya akan diintegrasikan ke dalam wahana digital yang dibangun oleh PBNU ini. Begitu juga berbagai macam layanan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama untuk warga dan masyarakat ini juga akan diintegrasikan ke dalam platform digital ini. Maka kami sebut platform digital ini sebagai dengan nama Digdaya NU, digitalisasi data dan layanan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga sebagai keputusan pleno adalah desain Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang akan menjadi satu wahana pendidikan kader pemimpin NU dengan materi, dengan kandungan kapasitas-kapasitas bukan hanya yang relevan untuk konteks kepemimpinan domestik dalam negeri saja, tapi juga relevan untuk kepemimpinan dalam konteks internasional. Dan untuk ini Nahdlatul Ulama akan bekerja dalam satu jaringan internasional yang luas, mulai dari Timur Tengah, Amerika Serikat,
Eropa maupun Afrika. Dan jaringan itu sudah terbentuk dalam rentak waktu yang cukup lama sampai sekarang, dan ini akan diaktifkan untuk mendukung Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Akademi ini kita umumkan sekarang saat ini, tapi baru akan kita mulai tahun depan. Programnya sendiri baru akan kita mulai tahun depan, tapi kami umumkan saat ini untuk memberi kesempatan kepada kader-kader Nahdlatul Ulama mempersiapkan diri, karena kami akan menetapkan syarat keikutsertaan yang cukup tinggi standarnya, antara lain bahwa para peserta, mereka yang ingin ikut serta dalam program ini harus memiliki kecakapan berbahasa Inggris dengan TOEFL 650, dan juga diutamakan diikuti juga dengan kecakapan berbahasa Arab. Dan di dalam seleksi nanti akan dilakukan semacam tes menyangkut berbagai wawasan, termasuk wawasan sosial, ekonomi, politik, domestik, dan wawasan geopolitik sebagai syarat pengetahuan dasar bagi para calon peserta, dan juga akan diseleksi dengan psikotes untuk mendapatkan kader-kader dengan karakter yang paling unggul di antara mereka yang ingin mengikuti program ini. Maka kami beri kesempatan kepada kader-kader yang berminat untuk mempersiapkan diri selama setahun ini, sebelum nanti tahun depan, bulan Agustus tahun depan, kita akan mulai program Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama ini. Nah, kemudian Pleno juga memutuskan sejumlah peraturan PBNU untuk meningkatkan kinerja organisasi, yaitu peraturan tentang pedoman penyelenggaraan kaderisasi, peraturan tentang pedoman penyelenggaraan konferensi atau forum-forum permusyawaratan, peraturan tentang tata cara pelantikan kepengurusan, peraturan tentang pedoman pelarangan rangkap jabatan, peraturan tentang bantuan perjalanan penugasan, dan peraturan tentang pedoman kerjasama usaha. Nah, mungkin yang bisa kami highlight terkait dengan peraturan-peraturan ini satu saja, bahwa PBNU menetapkan larangan kepada seluruh struktur kepengurusan NU untuk mengutip iuran dari warga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan organisasi. Semua kutipan atau sumbangan dari warga harus dikembalikan langsung kepada warga dalam bentuk sedekah, infak, atau zakat melalui lazisnu. Jadi tidak boleh mengutip iuran untuk kegiatan organisasi, termasuk misalnya iuran untuk membangun gedung kantor, iuran untuk mengadakan acara ini dan itu tidak diizinkan. PBNU juga melarang kepada seluruh jajaran pengurus NU di daerah untuk memberikan honor dalam bentuk apapun kepada petugas-petugas PBNU yang dikirim untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Karena dari waktu ke waktu nanti akan ada petugas-petugas PBNU yang dikirim melaksanakan tugas di daerah-daerah, dan semua pembiayaannya akan ditanggung oleh PBNU, dan jajaran pengurus di daerah dilarang memberikan apapun kepada petugas PBNU tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa keputusan lagi yang dibuat oleh PBNU, yaitu bahwa pertama, PBNU memerintahkan kepada
Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Robito Ma'ahid Islamiyah atau asosiasi pesantren-pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, ini kami memerintahkan kepada LP Ma'arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam, dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, ya, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Kemudian kami juga membuat keputusan, pleno juga membuat keputusan tentang soal rektor, ya, soal jadi masa jabatan rektor. Jadi NU punya sekian banyak perguruan tinggi baik universitas maupun institut-institut, dan tadi pleno telah menetapkan aturan tentang masa jabatan rektor di perguruan tinggi tersebut. Nah, kemudian juga ada keputusan tambahan yang muncul dari permintaan para peserta pleno terkait dengan perkembangan mutakhir dalam hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi karena akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan sangat tajam, ya, terhadap PBNU dari arah Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan di antara dua entitas ini. Ya, saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain ada dari para peserta pleno, ya. Dan kemudian untuk mencari jalan, kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini. Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang. Yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rois Am, dan Bapak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum, untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Ya. Kenapa dua orang ini? Karena Kiai Anwar Iskandar ini adalah di antara para as-sabiqunal awwalun dari Partai Kebangkitan Bangsa yang tersisa. Jadi generasi perintis, pendiri dan pejuang awal dari PKB yang tersisa. Dulu ada Kiai Khalil Bisri, Kiai Idris Marzuki, Kiai Mas Subadar, Kiai Abdurrahman Khudori, Kiai Warsun Munawir dan sebagainya, semuanya, ya, Kiai Aziz Mansur, yang semua sudah tiada. Nah, ini masih ada satu Kiai Anwar
Iskandar, maka beliau kita minta untuk memimpin upaya mendalami masalah ini. Dan Pak Amin Said Husni ini adalah juga wakil Sekjen DPP PKB yang pertama dulu, ya, dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim 5 yang diberi mandat oleh PBNU waktu itu untuk mempersiapkan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Nanti kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut dalam masalah ini dan berikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Nah, mungkin perlu saya singgung sedikit atau saya berikan penegasan sedikit tentang sebetulnya prinsip dasar dari hubungan NU dengan PKB ini apa. Ya. Ada prinsip hubungan historis, ada hubungan irisan konstituensi, ada hubungan teologis dan lain sebagainya, hubungan tradisi ya. Tapi yang paling penting prinsipnya adalah begini, bahwa NU ini tidak mungkin dianggap kongruent dengan PKB. NU dan PKB ini beda-beda. PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%. Sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ya, ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB, tidak, tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja, kira-kira begitu. Yaitu prinsip dasarnya seperti itu, tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah, ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal lembaga yang ya katakanlah disepelekan, direndahkan dan lain sebagainya, dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah terkait dengan hal ini. Demikian saya kira teman-teman para wartawan yang bisa saya sampaikan mengenai hasil pleno PBNU. Nah, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Yang sana berdiri satu, yang ini satu, dua, sana satu, tiga, itu dua, tiga, silakan. Ini agak dulu. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Agnes dari Berita 1. Izin tadi sempat disinggung soal adanya buku-buku di madrasah yang isinya cukup menyimpang dari historis. Mungkin bisa dijelaskan Pak, maksudnya konteks apa yang menyimpang dan mungkin harus dibetulkan untuk publik tahu terkait hal itu. Itu pertama. Lalu yang kedua, tadi disinggung juga bahwa tahun depan akan melakukan kaderisasi kepemimpinan yang tidak hanya sifatnya nasional tapi internasional, akan target ke depannya lebih jauh. Nah, kira-kira nanti untuk penyelenggaraan tesnya dari sistem keamanannya akan seperti apa agar nanti tes yang berlangsung juga akan tepat sasaran dan mungkin tidak ada orang-orang yang mencoba curang untuk mengikuti hal tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk hal yang menyimpang itu yang kami temukan dari laporan masyarakat dan warga, misalnya ada buku yang memuat tentang cerita yang menyimpang tentang proses berdirinya NU gitu. Karena yang kita sudah diketahui oleh banyak orang sebetulnya bahwa ini adalah melalui proses dialog panjang antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Khalil Bangkalan, dan kemudian juga dengan sejumlah kiai yang semuanya sebetulnya sudah diketahui secara pasti dengan catatan-catatan yang jelas, tapi tiba-tiba ada narasi baru dengan memasukkan cerita baru bahwa ini ada
proses yang berbeda dari yang itu, kemudian masukkan juga tokoh-tokoh baru. Nah ini yang kita anggap menyimpang. Ini harus dikoreksi dan saya kira menjadi kewajiban dari PBNU untuk meluruskan ini. Dan apabila memang ditemukan bahwa materi-materi ini kemudian dibawa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan NU, maka harus dicabut, ditarik ya. Nah kemudian yang kedua mengenai AKN NU ini, Akademi Kepemimpinan Nasional NU ini adalah tingkatan tertinggi dari keseluruhan hierarki pendidikan kader NU, mulai dari apa yang kami sebut PDPKP NU sebagai pengkaderan tingkat dasar, PMKNU tingkat menengah, dan tingkat tertingginya adalah Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Maka yang bisa ikut yang sudah lulus 2 jenjang pendidikan kader yang pertama, baru bisa ikut ini, baru bisa ikut AKN NU ini dengan tambahan syarat kemampuan tadi. Mereka ini nanti kelulusan dari AKN NU ini akan menjadi syarat nanti pada waktunya untuk dapat menjadi calon-calon pemimpin NU di tingkat provinsi dan di tingkat pusat, di tingkat nasional nanti pada waktunya. Ya, kalau kita sudah bisa melatih sumber daya yang cukup. Ya. Demikian. Langsung. Yang kedua ini. Assalamualaikum Gus, saya Tio dari Cawapres Gus. Izin Gus, untuk apa namanya terkait dengan PKB tadi, teknis pansus itu seperti apa? Teknis pansus itu seperti apa? Terus. Memang itu lagi. Oh. Kamu terus aja. Nggak apa. Siap Gus. Jadi kalau misalnya pansus di DPR itu kan ada ketuanya, ada ini strukturnya seperti apa Gus. Terus kemudian output Gus, output dari pansus nanti seperti apa? Apakah bentuknya seperti kajian? Kalau misalnya kajian nanti siapa yang melakukan penelitian? Terus kemudian apakah ada metode check and balance, ya kan? Kalau bahasanya klarifikasi metode yang lain lah, ilmiah seperti itu. Nah itu nanti siapa yang mengurusi apa namanya teknis macam itu. Nah terus kemudian terkait dengan beberapa hal yang tadi disebutkan, ada kalau kita sebutnya saling sindir antara PKB dan PBNU. Nah ini kalau dilihat belakangan ini kan kontra narasinya lumayan tajam memang Gus. Nah apakah itu tidak menyulitkan justru ketika nanti pansus untuk mencoba melakukan dialog misalnya, apakah justru akan memperlebar jarak itu? Itu yang kedua Gus. Nah terus kemudian Gus, terkait dengan tadi kan disebutkan siapa saja yang mengusulkan gitu kan Gus. Nah mungkin bisa disebutkan gitu Gus, siapa saja biar kita juga semakin paham bahwa ini misalnya dari rapat pleno ada beberapa orang yang mengusulkan, terus kemudian ada beberapa orang yang tidak mengusulkan, misalnya seperti itu Gus. Nah satu lagi Pak, Ya, dia sudah berfungsi sebagai pansus ini. Ya seperti dulu Gus. Makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, Oke, pertama saya perlu klarifikasi ya, pansus itu kan usulannya sekjen, pansus itu usulan. Dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan. Nanti saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi ya, bukan membentuk pansus. Nah, tapi pertanyaan yang mengusulkan siapa itu nanti, itu tadi kalau kita turuti, itu bisa nggak selesai sampai nanti malam, karena semua orang ngacung dan artikulasinya sama, karena memang suasananya ya, Anda bisa pahami lah. Ketika kemudian secara kelembagaan, ya PBNU diterang dengan seperti itu, tentu semuanya ingin bereaksi. Nah, yang diputuskan adalah mandat kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman kepada masalah ini dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Itu keputusannya. Ya. Nah nanti seperti apa ya kita serahkan, proses beliau berdua nanti kan dalam waktu tertentu akan melakukan kajian
ya, yang lain bisa memberi masukan, dan nanti akan ada rekomendasi yang akan dibicarakan kembali di dalam rapat PBNU berikutnya. Jadi seperti itu. Apakah mereka akan melakukan klarifikasi? Mungkin. Apakah mereka akan bertindak begini atau begitu? Ya kalau itu berupa tindakan atas nama PBNU belum. Nanti mereka akan memberi rekomendasi kepada PBNU untuk membuat langkah apa. Nah kemudian soal sanksi-sanksi, ya kita belum ada kan. Kalau sanksi itu kepada anggota, kalau sanksi perorangan ya. Kalau sanksi kelembagaan ya kita belum tahu apa yang mungkin bisa dilakukan nanti ya. Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Rusdi untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini ya. Dan dalam proses mereka akan terus berkomunikasi khususnya dengan Rois Am, Kiai Miftahul Ahyar, dan saya sendiri sebagai ketua umum, gitu ya. Satu lagi tadi mana? Assalamualaikum, selamat siang. Oh, deadline tidak ada, tapi ya tidak diputuskan secara jelas. Tapi semua orang termasuk beliau berdua memahami sensitivitas dan urgensi dari masalah ini sehingga pekerjaan akan dilakukan secara intens dan cepat sudah ini. Silakan satu lagi. Assalamualaikum, selamat siang Gus. Saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Tadi sebenarnya mau nanya juga soal pansus tapi sudah diborong diwakili oleh teman Jawpos. Terima kasih sudah diwakilkan. Gus, ini mau nanya, tadi kan sempat dilontarkan kalimat nggak mau ngurusi PKB lagi. Ini kalau ada yang bilang ini sudah nggak sejalan, tanggapannya bagaimana? Terus apakah statement itu juga keluar karena ini ada kaitannya dengan pemilu? Terus ada lagi yang nitip pertanyaan, ini ada beberapa teman soal tadi statement PKB dianggap melenceng, terus soal tambang juga tadi. Tambang gimana? Apa pertanyaan tambang? Apa pertanyaan? Apakah masuk juga dalam pembahasan rapat pleno soal tambang, izin tambang? Oke. Pertama, terima kasih Gus. Baik. Pertama soal PKB ya. Soal PKB ini concern NU yang paling mendasar itu soal warga. Karena jelas ada banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB. Nah, tapi juga banyak warga NU yang tersebar di partai-partai yang lain. Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU gitu loh. Itu yang kami tidak bisa. Ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, PDI, Gerindra dan lain-lain itu warga NU juga, masa mau nggak kita akui, kan kita tidak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu. Jadi NU, PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU gitu. Itu nah, sehingga ya tidak bisa juga misalnya PKB menyalah-nyalahkan keputusan di kelembagaan yang dibuat oleh NU. Apakah ini ada kaitannya dengan pemilu? Ya mungkin dalam persepsi mereka begitu. Tapi ya kan tidak bisa lalu NU secara kelembagaan atau PBNU secara kelembagaan dikait-kaitkan dengan itu gitu. Ya bahasa saya kalah-kalahnya sendiri kok nyalahkan orang gitu loh. Jadi ya ini silahkan saja, tapi persoalannya kan kemudian serangan ditujukan kepada lembaga gitu. Padahal ya jelas bahwa PKB tidak punya otoritas apapun dalam pengambilan keputusan di lingkungan kelembagaan NU kan gitu. Kami punya mekanisme, kami punya macam-macam. Bukan berarti kami tidak mau ngurus PKB loh ya. Kan berarti itu. Karena kami tahu banyak warga NU ada di sana yang memang harus kami perhatikan juga. Tapi sekali lagi ada banyak warga NU juga di
tempat lain yang juga harus kami layani semuanya. Nah, ini kemudian tentang tambang sudah ada tidak dibicarakan di pleno karena sudah dibicarakan dan diputuskan dalam rapat sebelumnya bahwa NU menerima tawaran pemerintah tentang tambang ini dan akan segera mengajukan setelah kemarin kami diberitahu bahwa Perpres tentang hal ini sudah diselesaikan, ditandatangani oleh Presiden. Kami segera mengurus izin untuk bisa mendapatkan izin penambangan itu. Itu ya. Cukup ya? Satu lagi. Ya ada satu lagi apa? Ya misalnya apa namanya, kemarin ada pernyataan yang menghakimi bahwa keputusan PBNU tentang PWNU Jawa Timur tidak bisa dibenarkan dan mereka tidak bisa terima, dan bahwa mereka akan buatkan SK sendiri untuk pengurus PNU Jawa Timur. Ini kan masalah. Ini organisasi yang terpisah gitu ya. Jadi kemarin kan memang PBNU memberhentikan ketua PWNU Jawa Timur. Ya, itu mekanisme kami sendiri internal NU gitu kan. Kan tidak bisa lalu PBNU menyala-nyalakan kemudian mau membuat SK PWNU Jawa Timur sendiri, kan tidak bisa gitu. Nah ini tentu masalah. Nah, kita harus menyikapi, tapi kita juga tahu, kita paham lah. Ada kepentingan politik di situ, ada apa namanya agenda-agenda politik di situ, kami paham. Maka kami juga tidak mau melangkah tergesa-gesa. Kami kan tidak mau ikut-ikutan jadi kayak anak kecil begitu kan. Jadi kita ingin melangkah dengan seksama dalam soal ini. Gus, terakhir mau nanya, ini yang tadi saya tangkap juga kan dari Gus juga penjelasannya sempat menyinggung dari pengurus PKB zaman dulunya itu kan banyak yang orang-orang NU gitu ya. Banyak yang orang-orang NU. Apakah muaranya dari penugasan di acara rapat pleno ini mengembalikan PKB di bawah naungan NU? Apakah mungkin bisa seperti itu gitu Gus? Sama yang kedua nih, isu lainnya Gus terkait dengan pansus haji yang ramai sekarang di DPR, yang ramai di mana-mana. Mungkin tanggapan PBNU terkait hal itu, pembentukan pansus haji oleh DPR itu bagaimana? Terima kasih. Ya, pertama soal PKB tadi ya yang jelas sekarang realitasnya ada masalah seperti ini. Kalau asal usulnya PKB dulu didirikan oleh struktur PBNU resmi, itu ada pakai SK tim untuk mendirikan dan lain sebagainya dulu waktu itu ya. Waktu itu resmi. Nah, apakah nanti mau dikembalikan jadi organnya NU misalnya? Ya kita belum tahu gitu. Soal aspirasi, soal komunikasi dan lain sebagainya toh. Ini masih sangat awal sekali, kita lihat nanti gitu. Nah, yang penting sekarang PBNU sudah memberikan mandat kepada dua orang tadi untuk bekerja. Nah, dan ini akan segera secara intensif dilakukan tugas-tugasnya. Nah, kita ikuti karena ini akan sangat dinamis, ya, akan sangat dinamis. Makanya kalau ditanya deadline, ya kita tidak bisa menyebut dengan pasti. Jangan-jangan besok sudah selesai masalahnya gitu. Kita ini dinamis sekali urusan begini nih gitu. Anda bisa diukur dengan jelas sejak awal. Nah, kemudian soal pansus ya, pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga. Ada apa ini tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum. Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain.
Ya kalau perlu bikin survei. Ya, sebetulnya tidak ada yang perlu. Makanya itu kami juga pikir ini apa gara-gara apa namanya marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan. Kita tidak tahu. Kita lihat aja nanti bagaimana. Ya, terima kasih.